Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Aru Saputro. Saya ingin melanjutkan hasil penelitian saya yang sebelumnya sudah dilanjutkan gitu dari bab 1 sampai bab 3, dan di sini saya ingin memberikan hasil dan pembahasan serta kesimpulan untuk penelitian saya. Saya izin lanjut ya, Pak. Untuk di bab 4 untuk deskripsi data berdasarkan course tabulation jenis kelamin status pernikahan. Itu berdasarkan tabel 4.2 hasil analisis contrabulation antara jenis kelamin dan status pernikahan menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada dalam status pernikahan menikah, yaitu sebanyak 173 orang. Kurang lebih itu ada 70,3% dari total responden yang telah menjawab. Selanjutnya, untuk eh, pendidikan terakhir, status pekerjaan ya, berdasarkan tabel 4.3 hasil analisis cost tabulation antara pendidikan terakhir dan status pekerjaan menunjukkan bahwa dari total responden 246 responden mayoritas memilih pekerjaan sebagai pegawai swasta. Itu sebanyak 107 orang, kalau secara percentage itu 43,5%, dan diikuti oleh responden yang berprofesi sebagai wirausaha sebanyak 88 orang. Itu kurang lebih ada 35%-an. Oke, selanjutnya untuk deskripsi data, untuk usia status pernikahan berdasarkan tabel 4.4, usia dan status pernikahan di sini menunjukkan dari total responden 246 itu status menikah, yaitu statusnya itu menikah itu sebesar 173 orang, dan sisanya itu yang belum menikah ada 49 orang, dan yang bercerai itu 19 orang, dan yang pasangan meninggal itu ada 5 orang. Lalu dari segi pendapatan yang dikomparasi dengan usia itu, cross tabulation itu responden sebagian besar berada pada eh, pendapatan yang di atas 5 juta sampai 10 juta, itu ada 95 orang. Lalu di sini untuk analisis deskriptifnya, eh, berdasarkan untuk tanggapan responden ya dari variabel keputusan investasi, itu saya menyediakan 9 pernyataan gitu. 9 pernyataan ini mayoritas responden menunjukkan bahwa tingkat persetujuan yang tinggi terhadap pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan keputusan investasi emas melalui penggadaian online. Lalu selanjutnya, eh, untuk variabel pengalaman investasi itu ada 12 pernyataan. Di sini menunjukkan setiap pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan pengalaman investasi emas melalui penggadaian online. Selanjutnya untuk analisis deskripsi variabel toleransi risiko. Itu ada 9 pernyataan. Di sini mayoritas responden menunjukkan bahwa tingkat persetujuan yang cukup tinggi terhadap pernyataan yang berkaitan dengan toleransi risiko dalam investasi emas. Lalu selanjutnya, eh, eh, analisis deskripsi variabel overconfidence. Itu ada 9 pernyataan ya. Dari responden yang sini, untuk variabel overconfidence itu menunjukkan tingkat persetujuan yang cukup tinggi terhadap pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan pengaruh influencer dalam pengambilan keputusan investasi emas. Lalu selanjutnya, eh, untuk variabel financial literasi, itu ada 9 pernyataan. Berdasarkan hasil responden menunjukkan bahwa persetujuannya itu cukup tinggi dari pernyataan yang berkaitan dengan literasi keuangan serta pemahaman dalam untuk pengambilan keputusan investasi emas. Lalu di sini kita ada uji validitas dan reliabilitas data ya. Mulai dari nilai HV-nya di sini menunjukkan bahwa 0,764 ya untuk
Financial literasi untuk keputusan investasi itu ada 0,755, serta overconfidence itu 0,753, dan pengalaman investasi 0,754, dan toleransi risiko itu di atas 0,5 juga ya, itu di 0,763. Nah, di sini menunjukkan bahwa variabel-variabel yang tadi saya sebutkan itu memiliki konstruk atau validitas yang baik dalam menjelaskan indikatornya serta menyusunnya. Lalu ada hasil uji reliabilitas, itu ada eh, Cronbach's Alpha, Composite Reliability, dan di sini hasilnya semua reliable ya untuk dari total 5 variabel ini. Lalu untuk composite reliability ini sebenarnya untuk mengukur konsistensi internal atau konstruk yang dapat dilihat pada violaten variabel koefisien. Konstruk dianggap memiliki reliabilitas tinggi jika nilai composite reliabilitasnya itu di atas 0,7. Selanjutnya ada R square. Apabila R square mencapai 0,75, di sini menunjukkan bahwa variabel yang saya gunakan, variabel dependen itu terikat secara kuat. Lalu untuk nilai good of fit itu berdasarkan tabel 414, itu diperoleh dari apa namanya, SRMR sebesar 0,054. Di sini menunjukkan GOV-nya itu eh, secara statur itu hasilnya fit semua ya untuk uji modelnya. Lalu untuk pengujian hipotesis, di sini variabel yang pertama itu keputusan investasi, di sini hasilnya signifikan. Dan untuk toleransi risiko, keputusannya toleransi risiko terhadap kebutuhan investasi itu juga signifikan nih. Untuk P value-nya itu di 0,046, dan overconfidence keputusan terhadap keputusan investasi itu 0. Di sini untuk hasilnya signifikan. Untuk lalu untuk finansial literasi terhadap keputusan investasi itu 0,042, itu signifikan juga. Nah, dari pengujian hipotesis yang pertama, variabel pengalaman investasi di sini terhadap investasi menunjukkan bahwa hasil banyak pengalaman seseorang dalam berinvestasi semakin matang, maka yang digunakan dalam mengambil investasi emas lebih matang ya. Lalu selanjutnya untuk variabel toleransi risiko ini juga berpengaruh positif terhadap investasi. Di mana artinya dengan toleransi risiko ini yang lebih tinggi berani dan siap menghadapi ketidakpastian untuk harga emas itu sendiri. Lalu yang ketiga, overconfidence di sini berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi. Nah, di sini biasanya investor lebih percaya diri ya terhadap kemampuan itu sendiri dalam pengetahuan, lebih aktif dalam mengambil keputusan dalam pembelian emas. Lalu untuk literasi keuangan itu sendiri juga berpengaruh positif terhadap signifikansi terhadap investasi. Nah, di sini semakin tinggi tingkat pemahaman keuangan, pasti seseorang tersebut akan eh, lebih matang gitu dalam menilai untuk keputusan untuk membeli emas. Lalu di pembahasan sini ada 4 macam ya, ada pengalaman investasi, toleransi risiko, overconfidence, dan financial literacy. Nah, yang untuk hipotesis pertama, di sini menunjukkan bahwa individu juga pengalaman investasi sebelumnya cenderung lebih mampu menilai pasar dan mempertimbangkan risiko sebelumnya untuk pembelian emas. Lalu untuk yang toleransi risiko, di sini biasanya investor gitu kan dengan tingkat toleransi risiko yang tinggi biasanya cenderung memiliki pandangan yang jangka panjang gitu terhadap nilai emas, karena nilai emas itu sendiri eh, besar kemungkinan itu secara grafik untuk jangka panjang itu lebih aman gitu atau safe haven ya. Lalu untuk hipotesis ketiga itu overconfident. Biasanya investor memiliki rasa percaya diri tinggi gitu terhadap keputusan atau kemampuannya dia dalam pengetahuan investasinya atau marketnya gitu ya dalam pengambilan keputusan untuk membeli emas. Lalu hipotesis keempat, biasanya literasi keuangan ini memiliki kemampuan yang signifikan gitu terhadap keputusan investasi emas. Biasanya seseorang bakal mencari tahu dulu sih untuk dalam berinvestasi gitu, karena saat ini kan banyak
cara gitu ya untuk mengakses suatu informasi. Nah, biasanya orang yang paham lebih paham dan lebih dapat ilmunya pasti lebih cepat gitu dan lebih matang sebenarnya untuk mengambil keputusan investasi, Mas. Dan bab 5 kesimpulan dan saran. Yang pertama, sebenarnya untuk variabel pengalaman investasi ini semakin tinggi orang pengalaman seseorangnya, maka semakin rasional gitu dalam merencanakan investasinya. Dan yang kedua, toleransi risiko berpengaruh positif dan signifikan. Biasanya investor dengan toleransi risiko tinggi lebih berani menghadapi fluktuasi harga dan mampu mengambil keputusan jangka panjang. Lalu ada overconfidence berpengaruh positif dan signifikan ya terhadap keputusan investasi emas. Biasanya orang ini mendorong minatnya investasi ya, namun perlu dikendalikan juga gitu agar tidak mengambil keputusan yang kurang rasional atau lebih impulsif gitu atau ikut-ikutan orang gitu kan, FOMO. Lalu literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi emas. Sebenarnya seseorang itu juga dituntut gitu untuk paham apa sih yang mau kita investasiin gitu kan karena bekal seseorang kan eh, biasanya mencari informasi gitu kan jadi biar lebih tepat percaya diri gitu dan lebih bijak juga gitu buat setiap keputusan investasinya. Lalu untuk implikasinya di sini ada implikasi praktis dan teoritis. Yang pertama itu implikasi praktis, biasanya perusahaan sehingga harapannya sih di sini sehingga perusahaan penyedia layanan investasi dapat mengoptimalkan fitur auto invest atau auto debit serta program loyalitas. Nah, biasanya orang ini bakalan tertarik nih orang yang mau investasi gitu kan. Makanya ini untuk saran dan implikasinya bisa mungkin jadi masukan juga ya buat penyedia layanan. Lalu pengalaman investasi yang cukup baik gitu mendorong perlunya edukasi berbasis pengalaman dan serta simulatornya dan komunitasnya juga lebih diperbanyak lagi sih biar orang jadi lebih tahu. Lalu yang ketiga tingginya toleransi risiko menuntut penyedia layanan untuk menghadirkan profil risiko dan rekomendasi. Biasanya seseorang jika dikasih rekomendasi kan bakalan lebih cepat gitu kan untuk menilai dan mengambil keputusannya. Lalu tingginya toleransi risiko biasanya menuntut penyedia layanan tuh apa namanya orang tuh bakalan lebih percaya diri lagi gitu dan juga perlu diimbangi dengan edukasi berbasis data. Nah, terus yang terakhir itu sebenarnya seseorang juga perlu ada penguatan gitu dalam literasi keuangan digital gitu karena orang kan maunya cepat praktis gitu kan untuk mendapat informasi. Nah, biasanya itu yang diharapkan sama para investor gitu kan. Sebenarnya dia bisa ngambil keputusan yang lebih cepat juga dan rasional gitu. Lalu untuk implikasi teoritisnya, penelitian ini memperkuat literatur perilaku investasi dengan membuktikan bahwa pengalaman investasi toleransi risiko dan interaksi keuangan berpengaruh signifikan. Lalu temuan ini menekankan bahwa keputusan investasi oleh pengaruh interaksi faktor fisiologis, pengetahuan, dan pengalaman. Lalu penelitian ini juga membuka peluang untuk kajian lanjutan terkait pengaruh teknologi, kondisi ekonomi makro, dan regulasi terhadap perilaku investasi emas di masa depan. Nah, di sini untuk keterbatasan penelitian saya sebenarnya ada tiga macam ya. Pertama, penyebaran kuesioner yang terbatas pada wilayah Jakarta. Lalu jumlah jumlah responden yang masih terbatas ya, yang tadi hanya cuma 246 mungkin. Untuk penelitian selanjutnya itu bisa lebih banyak lagi dan lebih luas lagi. Lalu untuk fokus penelitian hanya pada instrumen emas karena eh, fokusnya saya ada di investasi emas karena sesuai dengan geopolitik saat ini gitu kan. Mungkin nanti untuk penelitian sebelumnya bisa pada instrumen yang lain. Nah, di sini untuk saran ada implikasi praktisnya ya. Yang pertama, penggadangan dapat meningkatkan ketersediaan informasi yang relevan dan mudah diakses. Lalu, penggadaian dapat dilakukan menyediakan program pelatihan atau webinar. Terus, yang ketiga, penggadaian dapat memanfaatkan temuan ini sebagai penyedia pelayanan program investasi emas yang memiliki risiko rendah. Terus, yang keempat, penggadaian dapat membangun sistem rekomendasi resmi terbatas, integrasi dan aplikasi. Lalu,
Pegadaian perlu melakukan edukasi literasi keuangan secara intensif melalui kampanye digital. Lalu, eh, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel lain seperti financial behavior, motivasi investasi, dan faktor psikologis. Dan yang selanjutnya ada penelitian mendatang diharapkan dapat memperluas ruang lingkup, misalnya dengan membandingkan perilaku investor di berbagai daerah. Lalu penelitian berikutnya dapat memperdalam temuan dengan menambah literatur dan sumber informasi terbaru ya terkait tren investasi digital. Terima kasih.